Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Belajar Si Bingung, tempat belajar yang lagi bingung, yang ngajar juga pernah bingung, dan sekarang ngasih tahu kalian biar nggak bingung lagi. Kita mau belajar tentang materi kelas 9 SMP, yaitu fungsi kuadrat. Jadi kita langsung masuk definisinya. Jadi pernah nggak sih kalian itu masak nasi goreng atau masak yang anti mainstream, masak rendang? Kalau ketika kalian mau masak rendang, maka kalian perlu bahan-bahannya apa aja? Daging, cengkeh, terus segala rempah dan beberapa bumbu-bumbu lainnya. Nah, lalu kalian perlu namanya wajan dan api kan. Lalu dengan wajan dan api, lalu kalian masukkan bahan-bahannya, maka itu akan menjadi sebuah rendang yang enak, yang mantap. Mumpung lagi puasa, ya nggak apa-apa kita ngomongin makanan biar pada ngiler. Nggak, bercanda lah. Nah, jadi fungsi kuadrat itu ibarat wajan sama apinya tadi, gitu. Nah, sementara si bahan-bahannya itu dia bertindak sebagai input. Sementara hasil rendangnya itu dia menjadi outputnya. Sementara tadi wajan dan apinya dia menjadi mesin. Nah, kita coba lihat contoh yang di sini. Ada di sebelah kiri ada 3, 5, 10. Di sebelah kanan ada 6, 10, 20. Tapi mereka dihubungkan dengan garis. Tahukah kalian apa ini? Nah, ini sebuah visualisasi yang gampang ya. Jadi ibarat di sini ada input. Waduh, kita coba tulis. Di sini ada input loh. Nah, nih. Input. Di sini ada output. Nah, lalu di tengah-tengahnya inilah yang namanya fungsi kuadrat. Fungsi ini ibarat sebuah wajan dan apinya. Dan wajan apinya pengen mengubah angka 3, angka 5, angka 10 menjadi 6, 10, 20. Caranya bagaimana? Biar konsisten berarti mesinnya harus bertuliskan kali 2. Mesinnya harus berperintahkan kali 2. Semua bilangan yang ada di kiri harus kamu kali 2. Sehingga nanti bisa menghasilkan outputnya 6, 10, 20. Nah, coba 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. Nah, jadi ibarat tadi ini ada bawang, dan ibarat inputnya itu ada bawang, ada daging, ada rempah-rempah gitu ya. Outputnya nasi goreng. Nah, fungsinya, maka di sini fungsinya adalah masak gitu misalnya. Perintahnya adalah masak. Jadi bisa kamu bilang juga fungsi kuadrat itu adalah mesin yang ngasih perintah untuk memproses input menjadi sebuah output. Nah, fungsi kuadrat itu punya sebuah bentuk umum. Bentuk umumnya itu namanya AX kuadrat plus BX plus C. Dan ini adalah bentuk yang paling universal, nggak boleh sampai lupa nih, karena ini penting banget. AX kuadrat plus BX plus C. Nah, sekarang yang pernah saya bingungin dulu saat saya belajar tentang fungsi kuadrat adalah saya nggak tahu cara bedain fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat. Ini dua-duanya ada kuadratnya nih, bedanya apa? Kita bahas. Oke, jadi fungsi kuadrat itu kalau dilihat dari bentuknya aja udah beda sama persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y. Sementara persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini aja udah beda ya. Dan ini yang akan membuat perbedaan. Jadi ini fungsi kuadrat itu hanya akan dia bisa mencari berapapun nilai inputnya. Nilai X itu kan nilai input, sehingga bisa apapun. Sedangkan persamaan kuadrat hanya melihat nilai X dari angka tertentu, mencari nilai X dari angka tertentu. Nah, oke. Kita akan coba bahas dari grafik ini aja biar lebih paham nih. Jadi gini teman-teman, kita punya sebuah grafik parabolik nih. Parabola dia dari bawah naik ke bawah lagi. Nah, satu grafik ini, satu ginian itu namanya adalah fungsi kuadrat. Satu
grafik parabola itu namanya adalah fungsi kuadrat. Sementara kalau kalian lihat di sini ada titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya, itu ada banyak titik kuning, maka itulah yang namanya persamaan kuadrat. Nah, bagaimana bisa begitu? Caranya coba lihat seperti ini. Misal kamu lagi mau ngitung kekuatan bola basket, seberapa tinggi bola basket. Salah. Oke, ini kayaknya kita salah tulis. Di sini ada kekuatan ya. Nah, di sini harusnya ada tinggi. Nah, ini nih yang sering dicari nih. Nah, jadi misal ada kamu mau menghitung seberapa tinggi bola basket jika kamu menaruh power pada bolanya saat kamu menembak, saat kamu shooting. Nah, kalau kamu penggemar bola basket, kamu bisa ngerasain kapan saya harus shootingnya itu pakai power yang kuat atau power yang lemah, begitu. Nah, maka fungsi kuadrat ini menyatakan seperti ini. Misal, jika kekuatanmu itu rendah, misal masih di sini, kekuatanmu itu rendah di sini, maka tingginya pun akan rendah di sini, gitu loh. Nah, jika kekuatan kamu agak dinaikin dikit di sini, maka nanti dia akan dia akan naik. Nah, gitu ya. Atau ini aku ganti lagi, jangan kekuatan, kita kasih waktu, tinggi dan waktu. Nah, sepertinya ini yang lebih make sense ya. Kalau yang tadi agak kurang make sense tuh. Nah, waktu. Nah, misal kamu pertama kali nge-shoot. Bola itu saat kamu nge-shoot bola, tingginya otomatis bekerja dari rendah dulu, dari awal kamu nge-shoot, terus dia naik, dia masuk ke ring misalnya, mantap tuh, masuk ke ring, habis itu dia turun lagi gitu ya. Nah, maka dia fungsi kuadrat bisa menjelaskan jika misalnya waktunya adalah 1 detik, maka tingginya paling cuma 2 meter gitu ya. Kalau udah 3 detik misalnya, 3 detik, maka dia misal tingginya bisa 4 meter. Kalau misalnya 6 detik, maka dia bisa 8 meter. Ini bisa 10 meter jika udah di 8 detik gitu ya. Nah, tapi ada masanya ketika udah tinggi banget dia bakal turun lagi. Nah, ini ketika udah detik ke 10, 11, 12 dia bisa balik lagi nanti ke 0 meter. Nah, fungsi kuadrat menyatakan kalau kamu masukin waktunya itu 2 detik, maka dia akan menghasilkan tingginya 2 meter gitu misalnya. Nah, kebalikannya juga bisa. Jika saya ingin dia 2 meter, tingginya 2 meter, maka berapa detik yang saya perlukan gitu ya. Tingginya pengen 2 meter, detiknya berapa? Itu bisa juga kamu menggunakan fungsi kuadrat. Dan itu dia adalah sebuah mesin yang bisa memproses mau itu di 2 detik, 3 detik, 3,5, 4,5, 6,5, 7,5, jadi nggak harus bulat. Nah, sementara jadi bisa dibilang seluruh grafik ini adalah fungsi kuadrat. Nah, kalau kamu pengen cari satu titik khusus, kamu pakai yang namanya persamaan kuadrat. Oke, misal kamu pengen cari di tinggi 2 meter. Nah, tinggi 2 meter, kamu pengen cari tingginya gitu ya. T kuadrat plus 5T plus 6. Atau jangan 2 meter dulu, 0 meter dulu aja. Nah, jika kamu pengen ketinggiannya 0, maka kamu mana tadi? Nah, nih. Jika kamu pengen ketinggiannya 0 meter, maka kamu bisa lakukan persamaan kuadrat. Jadi dinilai sininya kamu masukin 0. Kalau kamu jika kamu pengen ketinggiannya itu misal 10 meter, maka kamu masukin juga di bagian sini 10. T kuadrat plus 5T plus 6 gitu. Jika kamu pengennya
15 tingginya, kamu bisa cari nilai T-nya atau time-nya, waktunya, dengan dengan masukin nilai 15. Nah, ini nggak bakal kehitung karena kita nggak belajar tentang fungsi kuadrat. Tentang persamaan kuadrat. Nah, kita lanjut dulu nih. Jadi, menentukan nilai XP dan YP sekarang tuh. Kan udah tahu berarti ya bedanya fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu satu grafik gini, itu fungsi kuadrat namanya tuh. Kalau kamu pengen cari tinggi spesifiknya, mau itu di 10 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, kamu bisa pakai yang namanya persamaan kuadrat. Nah, sekarang tentuin XP dan YP nih. Asik nih. Kalau kau pengen cari XP, nilai rumusnya mudah. Min B per 2A. Nah, min B per 2A. Kalau YP, nih ada cara mudah ngingetnya. Kalau teman-teman dulu di bab persamaan kuadrat belajar tentang rumus ABC ya. Rumus ABC itu gimana sih? Rumus ABC itu yang kita hapus dulu bagian sini. Rumus ABC itu rumus Al-Khawarizmi nama lainnya ya. Rumus Al-Khawarizmi itu seperti ini. Min B plus minus, atau ini ya, plus minus akar B kuadrat plus plus minus 4AC per minus 2A. Gini ya. Ini kalau rumus Al-Khawarizmi, rumus ABC nih. Nah, kalau misalnya mau cari YP, gampangnya gini. Dalamnya ambil, bawahnya kali sama 2. Jadi gini. Jadi dalamnya diambil, jadinya B kuadrat min 4AC, terus bawahnya dikali 2. Gitu deh. Gampang kan? Nah, kita akan masuk ke pembahasan soal nanti. Kita akan selesaiin dulu materinya. Sekarang jika kamu pengen buat fungsi kuadrat baru, nah, kamu mungkin bingung nih. Dan saya juga pernah bingung. Kenapa rumusnya bisa banyak banget? Nah, jadi sebenarnya rumusnya itu asalnya cuma satu. Yakni rumus yang ini nih. Rumus universal. AX kuadrat plus BX plus C plus Y. Jadi rumusnya kayak bentuk umumnya gitu ya. Gimana penerapannya kita akan bahas di next video. Jadi tonton sampai part 2 nanti ya. Nah, tapi kita nggak bisa pakai cara ini terus. Kenapa? Karena gampangnya adalah lama. Gitu ya. Nggak semua soal bisa diselesaikan dengan cara ini. Maksudnya semua soal bisa diselesaikan cara ini, tapi nggak semua soal bisa diselesaikan dengan waktu singkat kalau pakai cara ini. Nah, jadi ilmuwan dulu ngasih cara cepet tuh, matematikawan. Nah, jadi kalau misalnya kamu tahu nilai XP dan YP-nya udah dikasih tahu di soal, kamu bisa pakai rumus cepat ini. Y sama dengan A dalam kurung X min XP dikuadratkan plus YP. Nah, jika tahu 2 titik potong dan 1 titik sembarang, maka Y sama dengan A dalam kurung X min X1 terus dikali dengan dalam kurung X min X2. Mungkin kalian bingung, apa sih XP, apa sih YP gitu ya. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin. XP dan YP. Sekarang misal, kan tadi bentuk umumnya gini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Y gitu ya. Nah, misal gini, kamu udah dikasih tahu kalau misal kamu punya sebuah fungsi kuadrat ya. Nah, fx sama dengan t kuadrat nih, t kuadrat plus 5t plus 6. Nah, xp itu, jadi kan tadi aku sempat bilang kalau misalnya fungsi kuadrat ini adalah sebuah mesin ya. Nah, X itu, atau kalau di dalam X itu yang ini ya, gitu, yang ini. Nah, kalau di dalam bentuk ini, coba cari mana A, B, C dulu. Nah, A-nya di sini yang berdekatan dengan yang kuadrat. Nah, di sini di samping T kuadrat nggak ada apa-apa ya.
berarti sama dengan 1. Jadi A-nya adalah 1, B-nya adalah 5 karena dia berdekatan dengan nilai yang ada hurufnya tapi nggak ada kuadratnya. Nah, berarti B sama dengan 5. Dan C-nya berarti yang sendirian. Berarti C sama dengan 6. Nah, yang tadi ku bilang bahan, maka bahan itulah yang namanya tadi T kuadrat. T itu adalah bahannya. Jadi fungsi kuadrat bisa mengolah nilai dari T untuk menghasilkan sebuah nilai yang diinginkan dari fx gitu ya. Nah, terus XP itu apa jadinya? XP itu adalah bahan maksimum. Misal kamu pengen ngitung tadi ya, kita balik lagi ke grafik yang tadi yang di atas tuh. Nih, grafik yang ini nih. Kamu pengen tahu waktu maksimalnya sampai bola itu nanti, waktu maksimalnya itu berapa? Waktu maksimal itu kan berarti saat bolanya udah di ketinggian 0 lagi kan, di sini tuh waktu maksimal. Nah, kamu pengen ngitung waktu maksimalnya berapa? 10 detik kah? 5 detik kah? 6 detik kah? Gitu. Nah, sekarang kamu berarti harus cari dari XP-nya kalau kayak gitu. Karena kamu pengen ngitung waktu maksimumnya. Gitu. Nah, sedangkan YP-nya adalah nilai, atau gini ya, aku nggak suka bilang nilai ya, karena nanti suka ketukar gitu loh. Nah, aku bilangnya ini aja, hasil maksimum. Jadi YP itu adalah hasil maksimum. Kalau di bahasa kerennya, XP ini adalah sumbu simetri, YP ini adalah nilai optimum. Nah, YP ini adalah hasil maksimum dari si fungsi kuadrat. Jadi, misal kamu pengen cari di ketinggian berapa dia bisa maksimum gitu loh bolanya. Kalau tadi kan kita di grafiknya tadi gitu kan. Jadi kita pengen ngitung kalau misalnya waktunya segini, berarti tingginya segini. Kalau misalnya waktunya 2, tingginya bisa 4. Waktunya 4, berarti tingginya mungkin 8. Dan seterusnya. Nah, sekarang kamu pengen ngitung ketinggian maksimum dari bola itu melambungnya seberapa tinggi gitu. Nah, ketinggiannya berarti kalau kamu pengen cari ketinggian maksimum berarti yang ini nih, yang ini caranya adalah kamu menggunakan rumus YP atau nilai optimum yang tadi tuh, B kuadrat min 4AC per min 4A gitu. Terus tadi balik lagi ya, kalau misal pengen ngitung waktu maksimumnya, berarti yang ini. Pengen ngitung waktu maksimumnya yang ini, kamu pakai rumus XP min B per 2A gitu. Nah, mungkin kalian masih bingung nih, tapi nggak apa-apa karena kita belajar si bingung. Nggak apa-apa kalau masih bingung. Nah, jadi setelah ini langsung buka aja link video latihan soal yang kutaruh di deskripsi. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.